Joe Biden memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat yang ke-46, mengalahkan petahana Donald Trump. Dia menjadi presiden tertua dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat setelah Donald Trump. Pasangan Joe Biden dan Kamala Harris unggul dalam total suara elektoral, mengalahkan petahana Donald Trump dan Mike Pence. Biden-Harris meraih 290 suara elektoral. Trump-Pence hanya 214 suara elektoral. Pada 20 November 2020, Biden genap berusia 78 tahun. Sebelumnya, Trump didapuk menjadi presiden Amerika tertua karena menduduki jabatan di usia 70 tahun. Biden dikenal dekat dengan dunia Islam dan diyakini akan membawa angin segar kehidupan beragama. Dia sempat mengejutkan umat Islam dunia setelah ucapkan insya Allah saat debat dengan Trump. Biden kembali menyebut hadis Nabi Muhammad SAW saat debat terakhir. Biden berjanji memperlakukan Islam sebagaimana mestinya. Saya berjanji kepada Anda sebagai presiden, Islam akan diperlakukan sebagaimana mestinya, seperti keyakinan agama besar lainnya. Saya bersungguh-sungguh, pabar Biden dalam video YouTube sebagaimana dilansir RRI. Berdasarkan video YouTube yang beredar, Biden mengucapkan janji dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad memerintahkan siapapun di antara kamu melihat kesalahan, biarkan dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, papar Biden. Dia berjanji mengakhiri larangan atau travel ban bagi Muslim ke Amerika yang diterapkan pemerintahan Trump. Biden pun mendapat dukungan penuh dari pemilih Muslim. Joe Biden terpilih menjadi presiden Amerika Serikat setelah gagal dalam upayanya pada 1987 dan 2008. Joe Biden, nama panggilan dari Joseph Robinette Biden, lahir 20 November 1942, dibesarkan di kota Scranton, Pennsylvania, dalam sebuah keluarga Katolik Irlandia. Ayahnya, Joseph Biden Sr., bekerja sebagai seorang penjual mobil bekas, dan ibunya, Catherine Eugenia Jane Finnegan. Saat masih sekolah, Joe Biden mengalami kesulitan berbicara, dan anak-anak memanggilnya Dash dan Joe Impedimenta untuk mengejeknya. Dia akhirnya mengatasi kesulitan bicaranya dengan mencoba berlatih menghafal ke bagian-bagian puisi yang penting dan melafalkannya dengan keras depan cermin. Dia menjadikan Delaware sebagai domain politiknya. Sebagai seorang pemuda, ia bertugas sebagai penjaga pantai di lingkungan mayoritas kulit hitam. Joe Biden menerima gelar sarjana dari Universitas Delaware pada tahun 1965 dan gelar sarjana hukum di Universitas Syracuse di New York pada 1965. Ia menikah dengan Nellie Hunter pada 1966 dan memiliki 3 anak. Setelah lulus dari sekolah hukum, Biden kembali ke Delaware untuk bekerja sebagai pengacara sebelum segera beralih ke politik, melayani di Dewan County Newcastle dari tahun 1970 hingga 1972. Dia terpilih menjadi Senat AS pada 1972 pada usia 29 tahun, menjadi senator termuda kelima dalam sejarah. Sebulan kemudian istrinya Nelia dan bayi perempuannya Naomi tewas dalam kecelakaan mobil saat mereka pergi berbelanja Natal. Dia sendirian membesarkan kedua putranya yang masih kecil, yang keduanya terluka parah. Pada 1977, dia menikahi Jill Jacobs, seorang pendidik, dan mereka kemudian memiliki seorang putri. Selain perannya sebagai senator AS, Biden juga pernah menjadi profesor tahun 1991 dan 2008 di Wilmington, Delaware, dan cabang Fakultas Hukum Universitas Widener. Biden mengejar pencalonan presiden dari Partai Demokrat 1988, tapi mundur setelah terungkap bahwa bagian pidato tunggal kampanye telah dijiplak dan dari pemimpin Partai Buruh Inggris Neil Kinnock tanpa atribusi yang sesuai. Setelah Barack Obama mengamankan nominasi presiden dari Partai Demokrat, Biden muncul sebagai calon wakil presiden. Pada 4 November
tiket Obama, Biden mengalahkan John McCain dan pasangannya Sarah Palin, dan Biden juga dengan mudah memenangkan pemilihan kembali untuk kursi Senat Amerika Serikat. Ia mengundurkan diri dari jabatan Senat sesaat sebelum dia diambil sumpah sebagai wakil presiden pada 20 Januari 2009. Pada November 2012, Obama dan Biden terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, mengalahkan pasangan Republik Mitt Romney dan Paul Ryan. Biden menguraikan plafonnya mencakup sejumlah kebijakan yang menarik bagi kaum progresif, terutama mendukung bantuan pemerintah mitos berpenghasilan rendah, undang-undang perubahan iklim yang ambisius, perawatan anak yang terjangkau, dan perluasan rencana perawatan kesehatan federal seperti undang-undang pelindungan pasien dan perawatan terjangkau yang telah diberlakukan selama kepresidenan Obama. Berbagai sumber